Ustadz mau bertanya, akhir-akhir ini saya sering mendengar kajian terkait tentang tanda-tanda akhir zaman, dengan mendengar terkait hadis Nabi yang menyampaikan bahwa teknologi akan hilang dan dunia akan menjadi seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan itu, ini pertanyaan perawat nih kelihatannya Ustadz. Jadi bekerja di sini, pinjam loan di bank Ustadz. Pinjam loan di bank ini, kemudian nanti di sini kan saat ini saya cerita sedikit ini, mau resign perawat itu, dia harus bisa resign dapat indemnity-nya ketika dia menyelesaikan semua formalita yang ada di sini, diantaranya verifikasi jasa, misalnya seperti itu. Tiba-tiba karena kasus verifikasi jasanya nggak selesai, gitu, dan dia mau pulang, sementara utangnya masih ada. Ada yang apakah sama? Nanti udah Ministry of Health nanti yang menggantikan utang saya di bank. Ya saya udah nggak apa-apa pulang saja, kabur aja begitu Ustaz. Padahal punya utang di bank. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ada yang berpendapat ya udahlah. Nanti verifikasinya nggak selesai karena ribet, susah. Saya ngambil aja uang di bank sesuai dengan pengalaman kerja saya di sini. Kemudian biar nanti Ministry of Health yang akan menggantikan uang di bank itu. Gimana secara akadnya? Foto. Urusannya sama akhir zaman apa? Ya, sebenarnya ada terusannya ini. Ya itu makanya anak bingung antum. Terkait dengan kondisi di atas, saya bekerja di Ministry of Health, punya hutang di Bank Kuwait dan masih lunas beberapa tahun ke depan. Saya takut Ustaz dengan ingin melunasi secepatnya. Saya mencoba mau menjual aset yang ada di Indonesia, tapi ternyata tidak mudah terjual. Pertanyaannya bagaimana kalau teknologi tadi sudah punah sementara hutang belum lunas? Ini yang pertanyaan yang berikutnya gitu Ustaz. Yang keduanya yang barusan. Subhanallah jamaah. Iya, berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, ya nanti akan kembali. Kembali bagaimana kita tahu dunia ini sekarang sedang berpikir untuk energi yang baru lagi. Mereka terus memperbaharui karena energi itu akan habis nanti. Pernah ada seorang Einstein kalau nggak salah ditanya, ketika terjadi perang dunia ketiga, nanti senjatanya apa? Ada yang mengatakan bahwasanya Einstein menjawab tombak dan pedang. Karena ketika nanti bom atom diluncurkan di mana-mana selesai sudah semuanya jamaah. Orang mau naik mobil, di mana bensinnya? Listriknya sudah hancur semua. Maka kemudian semua akan ditinggalkan dan kembali menjadi seperti dulu nanti, sehingga Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombaknya alaihissalam. Kemudian bicara dengan utang. Ini utang. Utang itu nggak ada hubungannya sama teknologi. Utang itu tetap hutang kecuali mereka mengikhlaskan. Artinya kalau memang diikhlaskan oleh pihak kementerian tadi, mereka akan menggantikan dan mereka tidak akan menuntut kepada perawat ini, berarti dianggap lunas. Tapi apakah seperti itu? Seperti itu enggak jemaah? Ada yang kemarin mengatakan bahwa kita buat asuransi. Jadi ketika kita memberitahu berapa tahun kita kerja di sini, nanti banknya itu memberikan sesuai dengan indemnity yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kamu pulang juga nggak apa-apa, nanti saya yang istri ada bank. Iya, jadi ada asuransi. Asuransi ini jaminan kan. Tinggal lihat jaminannya sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau asuransinya sesuai dengan syariat nggak ada masalah. Jadi ada modelnya seperti di Islam itu ada namanya dhamin. Ana ngomong sama beliau, ini fulan butuh uang sama antum, utangin antum 1 juta, nanti ana yang jamin. Ketika fulan nggak bayar, maka ana yang akan lunasin. Tapi fulan itu bukan berarti nggak punya utang, dia tetap punya utang. Cuma dianya ini aman gitu loh, karena ada yang bayarin gitu loh. Dia nggak takut pinjemin orang, tapi dia tetap nggak bayar dia punya utang 1 juta tersebut. Maka perlu dilihat jemaah, dan urusan utang ini berhati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melihat ke atas kemudian memegang
jidatnya mengatakan, ma subhanallah, madza anzalallahu minat tasydid. Beliau mengatakan, maha suci, apa ini begitu dahsyatnya yang turun dalam satu perkara. Itu para sahabat pada diem. Keesokan hari ditanya, apa ya Rasulullah? Sesuatu yang berat yang telah turun ini apa? Lalu beliau mengatakan, innar rajula law qutila fi sabilillah. Kalau ada orang yang terbunuh di jalan Allah, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh di jalan fi sabilillah jamaah, wa alaihi dain, dan dia menanggung utang, akan masuk surga. Nggak akan masuk surga sampai utangnya terlunasi. Dan nanti pada hari kiamat pelunasan hutang itu dengan amal soleh. Maka yang ditakutkan ternyata amal solehnya nggak cukup untuk bayarin utangnya. Maka jangan berhutang. Kenapa harus berhutang? Anda tanya tadi, kenapa harus berhutang? Nah, apa memang seperti itu? Maksudnya datang ke sini lalu bisa berhutang gitu? Ya mungkin ya kasusnya saya mau berhutang ngambil di sini ya untuk bikin rumah di tanah air. Utangnya riba? Utang di bank. Enggak, banknya pakai riba? Enggak. Nah, macam-macam sih. Ada yang bank riba, ada yang bank syariah. Syariah. Begitu sih. Ya kalau yang riba haram lah. Ini bank kalau banknya bank syariah. Kalau syariahnya beneran ya bener syariah. Jangan cuma bungkusnya doang syariah nanti. Berarti itu